Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Program Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan membawakan presentasi dari hasil praktik kerja lapangan saya selama di Ombudsman Republik Indonesia. Mari dimulai. Untuk pembukaannya, presentasi seminar ini diadakan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam program praktik kerja lapangan atau PKL di Universitas Nusa Putra. Untuk presentasi PKL ini, Muhammad Rizky Ramadan, saya selaku mahasiswa Universitas Nusa Putra, kemudian ada Pak Firman Mutakin selaku dosen pembimbing. Berikut ini adalah daftar isinya. Yang pertama ada profil, kedua ada kegiatan, kedua ada penempatan, ketiga ada kegiatan, kontribusi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk bagian yang pertama, profil, yaitu profil dari Ombudsman Republik Indonesia. Jadi apa itu Ombudsman? Ombudsman pertama kali muncul di Swedia pada tahun 1809, yaitu institusi yang melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara. Dilatar belakangi oleh kekuasaan kerajaan yang absolut. Jadi saat itu Swedia masih absolut monarki dan dibentuklah ombudsman untuk menengahkan antara monarkinya dan masyarakatnya, atau kerajaannya dan masyarakatnya, di mana masyarakat menginginkan partisipasi publik dan mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang lebih terbuka. Untuk konsep pengawasan pelayanan publik sebenarnya sudah ada sebelum itu dari zaman Kekaisaran Romawi, yaitu oleh Tribunal Plebis. Kemudian di zaman dinasti Sin 221 Masehi, yaitu kontrol Yuan atau censorate, hingga masa Khalifah Umar bin Khattab dari tahun 634 hingga 644 Masehi, yang disebut dengan mutasib, atau seseorang yang menerima keluhan dan menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dan pejabat pemerintah. Di sebelah kanan ada Lars Augustin Mannerheim, yaitu Justice Ombudsman pertama di Swedia. Selanjutnya, kelahiran Ombudsman di Republik Indonesia, yaitu adalah respons terhadap tuntutan era reformasi, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Di situ membentuklah lembaga pengawasan penyelenggara negara melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada 10 Maret tahun 2000. Kemudian kedudukan Ombudsman Republik Indonesia di sini saya akan menyebutnya sebagai ORI semakin diperkuat, disahkannya dengan UU nomor 37 tahun 2008. Institusi Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian UU nomor 25 tahun 2009 menegaskan menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance dan bersih, clean governance, serta menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ORI adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan ini mencakup pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah melalui pasal yang dijelaskan melalui pasal 1 UU RI nomor 37 tahun 2008 tentang ORI. Kemudian, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara atau instansi pemerintah lainnya. Di mana di sini Ombudsman itu dia berdiri sendiri, independen, dan tidak berhubungan dengan lembaga lain seperti DPR contohnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Di sini dijelaskan di pasal 2 UU RI nomor 37 tahun 2008 tentang ORI. Selanjutnya untuk bagian kedua adalah penempatan atau bagian penempatan PKL. Jadi untuk pertama, struktur organisasi Ombudsman itu terdiri dari 9 anggota pimpinan yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional. Di sini jadi ada 9 anggota, masing-masing dari 9 anggota ini seperti pemimpin. Kemudian di bawah kepemimpinan 9 anggota ini terdapat keasistenan juga yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian Ombudsman juga didukung oleh berbagai biro yang bertugas menangani urusan administrasi dan berbagai fungsi pendukung lainnya. Di sini bisa dilihat bagian dari struktur organisasi, mulai dari 9 pimpinan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di bawahnya ada masing-masing keasistenan. Kemudian ada bagian sendiri yaitu Sekretariat Jenderal, dan di sini di bawah Sekretariat Jenderal adalah biro-biro, masing-masing biro-biro.
Dan bila dilihat di sini ada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, disitulah tempat saya menjalankan praktik kerja lapangan ini. Untuk Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi atau HMTI, di sini tugasnya adalah seperti menangani liputan acara, khusus terdapat agenda kunjungan dari salah satu anggota pimpinan Ombudsman. Jadi misalnya salah satu dari 9 pimpinan ini sedang berkunjung ke instansi lain atau lembaga lain, disitulah tugasnya HMTI untuk contoh mendokumentasi, kemudian bertanggung jawab atas dokumentasi acara yang berlangsung di kantor Ombudsman, termasuk menjadi kamera operator, kemudian menghasilkan berbagai macam desain grafis seperti poster, flyer, dan lain-lain, juga bertanggung jawab atas perekaman dan produksi berbagai macam video. Selanjutnya adalah agenda atau kegiatan selama masa PKL. Yang pertama di sini ada jenis peliputan anggota yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Contohnya salah satu dari anggota Ombudsman sedang berkunjung ke instansi atau lembaga negara lain, ke instansi atau lembaga lain. Di sini HMTI akan ikut untuk proses dokumentasi. Di sini yang pertama ada dokumentasi rapat pimpinan unit organisasi di Kementerian Pertahanan. Di sini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret tahun 2024. Di sini saya mengikuti wakil dari Ombudsman. Beliau sedang berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Selanjutnya di sini ada dokumentasi pertemuan anggota Ombudsman Republik Indonesia dengan Direktur Utama Bulog. Di sini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret tahun 2024. Di sini sedang membahas tentang beras di Bulog. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, sedang loading. Di sini selanjutnya ada dokumentasi pemantauan mudik gratis Pasar Senen. Ini ketika sedang Hari Raya Idul Fitri, jadi pemantauan mudik di stasiun Pasar Senen oleh salah satu anggota Ombudsman juga. Selanjutnya dokumentasi pemantauan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Ini juga masih seperti yang sebelumnya, namun beda lokasi. Pemantauan mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian selanjutnya ada juga kamera operator. Di sini saya bertugas sebagai kamera operator tentang laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2023 yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Maruf Amin. Di sini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Di sini saya sebagai kamera operatornya di sebelah kiri. Dan selanjutnya ada jenis content creation, di mana saya merancang berbagai desain grafis, mulai dari feed dan story Ombudsman di sini yang tentang program magang contohnya. Di sini ada infografis, bahaya judi online, kemudian cara mencegah terjerumus judi online. Kemudian ada perancangan explainer juga di sini tentang berakhlak. Dan berbagai macam flyer, seperti di sini flyer acara donor darah. Dan di sini ada juga bermacam backdrop untuk acara, untuk nanti ditampilkan di layar. Dan di sini juga ada flyer dari acara-acara yang akan disebar di media sosial Ombudsman. Dan di sini juga ada beberapa perancangan video juga untuk Ombudsman. Contohnya di sini adalah kompilasi HUT Ombudsman RI ke-24. Dan juga beberapa konten Instagram Reels yang juga untuk media sosial Ombudsman. Di sini ada contoh lainnya. Dan sekarang adalah bagian terakhir, yaitu kontribusi. Kontribusi apa ya yang dapat dimanfaatkan dari pengalaman PKL ini kepada Ombudsman? Jadi yang pertama ada ready to edit ID card. Jadi ini untuk peserta internship selanjutnya di Ombudsman sudah dapat diedit melalui file Photoshop-nya, sudah ada. Kemudian juga di Instagram feed ready to edit juga di sini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pengalaman selama PKL. Jadi yang pertama tentu saja memahami dunia kerja, memahami dinamika dan etika profesional di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Kemudian memahami dunia pelayanan publik, karena Ombudsman ini kan memang bergerak di pelayanan publik. Jadi bagaimana pelayanan publik dikelola dan ditingkatkan. Kemudian mempelajari jurnalisme, seperti menulis berita, mengumpulkan data, dan berkomunikasi dengan media. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu proses dokumentasi anggota Ombudsman, misalnya lagi ada kunjungan, di situ melakukan jurnalistik, foto jurnalistik.
Dan yang terakhir, membangun jaringan profesional, membangun jaringan yang bermanfaat untuk karir di masa depan. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari laporan praktik kerja lapangan saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.